Epos Surek Ilagaligo Part 41. Pusaka Batara Guru diturunkan ke bumi. Berkata Lapatigana kepada perempuan belayannya, biarkan saja dahulu, Datu Palingek, dia merasakan penderitaan Batara Guru tinggal di bumi. Kemudian baru kita turunkan segenap pusakanya, istana keemasan tempat tinggalnya. Kita turunkan untuknya Wilele Elung, Wisaung Riuk, Apung Talaga, temannya saling menghibur. Kita turunkan pula Talaga Unruk, Welong Pabarek Inang pengasuh yang memeliharanya, saudara sesusuannya yang anggun, juak beribu sebayanya. Kalau terlalu cepat kita turunkan pusaka lengkapnya, nanti ia tidak tahu dirinya kita yang menurunkannya ke pusat bumi. Sehingga tidak mau mempertuan ke boting langit. Dia akan mengatakan bahwa Dewata Jua yang melahirkanku. Ayahandakulah yang menurunkan orang dari Rualete. Tenggelam nanti anak kita, pendek umurnya, tiada menghabiskan umurnya hidup di dunia. Biarkanlah dahulu, Datu Palingek, kita turunkan baginya 7 orok, 7 buah kampak untuk dipakai merambah hutan, yang akan menghidupinya biarlah jagung dan gandum, kemudian baru kita turunkan warisan lengkapnya di boting langit. Dengan malas Mutia Unruk membuka mulutnya, saat itu ia berkata, yang aku inginkan, Patotok, segera engkau memberikan pusaka lengkapnya Batara Guru. Sebab sangatlah pilu rasa hatiku mendengar anakku mengeluh di pusat bumi. 15 malam lamanya Manurungne berada di bumi dengan sengsara, sekian pula lamanya tak ada yang melalui kerongkongannya. Menjelang dini hari ketika sangat nyenyak tidurnya, tak dirasakannya guntur beriringan petir, dan 3 kali berbunyi halilintar. Langit bagaikan hendak runtuh, peretiwi seperti akan pecah. Maka diturunkanlah La Orok, turun menjelma. Sesudah jelas sampai La Orok di dunia barulah dihentikan kilat petir itu. Keesokan harinya, ketika fajar baru menyingsing, matahari baru saja terbit kebetulan terjaga Manurungne di Atawareng dari tidurnya pada bambu betung tempatnya berbaring. Disiahkannya tutup kepalanya, dilihatnya La Orok keling masing-masing sebuah kampak keemasan. Maka bangkitlah ia yang ditempatkan sebagai tunas di bumi, sepakat La Orok keling pergi membuka kebun. Hanya sebatang kayu saja yang ditebang Manurungne, saling menindihlah batang kayu di tepi pantai. Demikian pula luasnya yang menjadi terang sampai di laut sebelah barat, kembalilah duduk Manurungne pada bambu betung tempatnya berbaring. Epos Surek Ilagaligo Part 41. Pusaka Batara Guru diturunkan ke bumi. Berkata Lapatigana kepada perempuan belayannya, biarkan saja dahulu, Datu Palingek, dia merasakan penderitaan Batara Guru tinggal di bumi. Kemudian baru kita turunkan segenap pusakanya, istana keemasan tempat tinggalnya. Kita turunkan untuknya Wilele Elung, Wisaung Riuk, Apung Talaga, temannya saling menghibur. Kita turunkan pula Talaga Unruk, Welong Pabarek Inang pengasuh yang memeliharanya, saudara sesusuannya yang anggun, juak beribu sebayanya. Kalau terlalu cepat kita turunkan pusaka lengkapnya, nanti ia tidak tahu dirinya kita yang menurunkannya ke pusat bumi. Sehingga tidak mau mempertuan ke boting langit. Dia akan mengatakan bahwa Dewata Jua yang melahirkanku. Ayahandakulah yang menurunkan orang dari Rualete. Tenggelam nanti anak kita, pendek umurnya, tiada menghabiskan umurnya hidup di dunia. Biarkanlah dahulu, Datu Palingek, kita turunkan baginya 7 orok, 7 buah kampak untuk dipakai merambah hutan, yang akan menghidupinya biarlah jagung dan gandum, kemudian baru kita turunkan warisan lengkapnya di boting langit. Dengan malas Mutia Unruk membuka mulutnya, saat itu ia berkata, yang aku inginkan, Patotok, segera engkau memberikan pusaka lengkapnya Batara Guru. Sebab sangatlah pilu rasa hatiku mendengar anakku mengeluh di pusat bumi. 15 malam lamanya Manurungne berada di bumi dengan sengsara, sekian pula lamanya tak ada yang melalui kerongkongannya. Menjelang dini hari ketika sangat nyenyak tidurnya, tak dirasakannya guntur beriringan petir, dan 3 kali berbunyi halilintar. Langit bagaikan hendak runtuh, peretiwi seperti akan pecah. Maka diturunkanlah La Orok, turun menjelma. Sesudah jelas sampai La Orok di dunia barulah dihentikan kilat petir itu. Keesokan harinya, ketika fajar baru menyingsing, matahari baru saja terbit kebetulan terjaga Manurungne di Atawareng dari tidurnya pada bambu betung tempatnya berbaring. Disiahkannya tutup kepalanya, dilihatnya La Orok keling masing-masing sebuah kampak keemasan. Maka bangkitlah ia yang ditempatkan sebagai tunas di bumi, sepakat La Orok keling pergi membuka kebun. Hanya sebatang kayu saja yang ditebang Manurungne, saling menindihlah batang kayu di tepi pantai.
Demikian pula luasnya yang menjadi terang sampai di laut sebelah barat, kembalilah duduk manurungne pada bambu betung tempatnya berbaring.